Kemudian Tyrone Del Pino. Tak banyak yang tahu betapa berliku kisah hidup pemain ini. Ia bukan sekedar pesepak bola, ia adalah pejuang yang terus dicoba nasib dan dikhianati waktu. Karirnya dimulai pada 2010 bersama Las Palmas B. Tapi bukan kemegahan yang ia dapat, melainkan ketidakpastian. Ia bukan pemain bintang, ia bukan pemain inti, ia hanya pemain pinjaman. Dari satu klub ke klub lainnya, dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya. Ia tak pernah benar-benar dimiliki. Tak ada tempat yang benar-benar menyebutnya bagian dari mereka. Hingga tahun 2023, segalanya berubah. Nama Tyrone Del Pino akhirnya masuk dalam daftar pemain Persib Bandung, dipanggil langsung oleh pelatih sekelas Luis Milla. Untuk pertama kalinya harapan itu seperti nyata. Untuk pertama kalinya, ia punya kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Namun, nasib kembali mengujinya. Di laga pertamanya bersama Persib, Del Pino tumbang. Cedera parah juga berkepanjangan, dan tak seperti kebanyakan klub yang mungkin akan langsung mencoret, melupakan bahkan mengusir. Persib tidak. Persib justru berbeda. Del Pino memang sempat dipinjamkan ke Ratchaburi di Liga Thailand, tapi itu bukan pengusiran, itu adalah penguatan. Persib memberinya ruang untuk pulih, untuk kembali, untuk menata ulang dirinya. Dan tak ada yang menyangka, di musim 2024-2025, Persib Bandung memanggilnya pulang. Bukan sebagai cadangan, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pilar utama. Sebuah klub besar yang memeluk pemain yang bahkan belum sempat memberikan apapun. Sebuah klub yang menanamkan prinsip bahwa setiap pejuang layak diberi kesempatan kedua. Dan kini, Tyrone Del Pino kembali, bukan sebagai pengembara, tapi sebagai bagian dari keluarga besar bernama Persib Bandung. Nama yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini menjelma menjadi sosok paling menakutkan bagi pertahanan lawan. Di tangan Bojan Hodak, pemain yang sempat dianggap produk gagal ini berubah menjadi mesin kemenangan. Bukan pelengkap, bukan cadangan, tapi tumpuan utama Persib Bandung menuju tahta tertinggi Liga 1. Lihat catatannya. Dari 29 penampilan di Liga 1, 16 gol dan 4 assist berhasil ia lesatkan. Belum cukup. Di kompetisi sekelas AFC, Tyrone turun dalam 6 laga. Dan level kompetisi yang lebih tinggi pun Tyrone sukses menorehkan 3 gol. Padahal, Del Pino bukan striker murni. Ia bukan penyerang nomor 9. Ia adalah playmaker, pengatur tempo, seniman di atas lapangan. Kadang ia geser ke sayap, kadang ia turun membantu lini tengah. Fleksibel, tajam juga mematikan. Dan mungkin, disitulah letak perbedaannya. Bukan hanya Persib yang memilih Del Pino pun memilih Persib. Ia memilih klub yang meminjamkannya bukan untuk menyingkirkan, tapi untuk menyelamatkan. Di saat kuota pemain asing penuh, manajemen tak mencampakkannya. Mereka carikan jalan, agar ia tetap bermain, tetap tajam, tetap siap saat waktu panggilan tiba. Dan ketika musim ini dimulai, Tyrone kembali, bukan sebagai penumpang, tapi sebagai pelopor. Ia membalas kepercayaan itu dengan satu hal yang paling suci dalam sepak bola, yakni gelar juara. Tak hanya itu, ia juga menjadi salah satu kandidat kuat Best Player Liga 1 musim ini. Namanya sejajar dengan bintang-bintang mahal, meski nilai pasarannya tak sampai di angka 2,2 miliar rupiah. Bandingkan itu dengan Rio Matsumura, si playmaker dari klub rival, yang dihargai lebih dari 6 miliar. 3 kali lipat lebih mahal. Tapi apa hasilnya? Tak ada apapun yang dicapai oleh tim rival di musim ini. Dengan semua itu, Tyrone membuktikan jika harga bukan segalanya. Harga bisa dibayar dengan uang, tapi loyalitas, perjuangan, keringat dan air mata itu tak ternilai. Dan hari ini, Bobotoh bisa bangga. Karena Persib tak hanya punya juara, tapi juga punya pahlawan. Pahlawan Persib itu bernama Tyrone Del Pino.